Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya nanti minta slide-nya di slide center kita kali ya. Atau saya bisa kontrol slide-nya atau gimana? Nanti dari sini yang akan kontrol Oke, saya slide-nya. minta aja ya. Oke, siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Fajri Nur Syamsi, saya peneliti di PSHK, kebetulan juga sebagai Direktur Jaringan dan Advokasi saat ini. Dalam kesempatan ini PSHK memang lembaga yang aktif di bidang advokasi hukum begitu ya, lembaga riset, lembaga penelitian juga aktif juga dalam beberapa pembentukan peraturan. Jadi memang titik poin kami ada dua hal terkait dengan tata kelola pemerintahan. Yang pertama, yang kedua terkait dengan aspek perundang-undangan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin coba share pemikiran kami, lalu kemudian apa yang kemudian menjadi hal yang krusial dalam tata kelola penanganan, terutama di tengah wabah COVID-19 ini. Baik, slide selanjutnya, saya ingin mengawali pemahaman kita bersama mulai dari melihat bahwa sebenarnya kondisi sekarang COVID-19 ini ditangani dengan situasi darurat ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ada situasi yang sebenarnya dalam keadaan normal dan juga ada keadaan tidak normal. Dalam konteks hari ini, bahwa kenapa disebut situasi darurat? Karena dalam aspek negara, baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat, berjalan tidak seperti biasa. Ada beberapa hal pembatasan, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak sesuai lagi dengan perencanaan begitu. Yang pertama ada kecemasan secara meluas karena ini penularannya sudah sedemikian besar, yang tadinya lingkupnya kecil sudah semakin membesar saat ini, bahkan kalau berdasarkan kepada data yang selalu diinformasikan oleh pemerintah, tingkat akibat kematiannya juga semakin besar, semakin tinggi begitu ya. Lalu kemudian ada pembatasan ruang gerak, ini yang sangat terkait dengan banyak aspek gitu. Bahkan mungkin setiap individu di Indonesia saat ini merasakan, baik dia melaksanakan ataupun tidak melaksanakan, tapi pembatasan ruang gerak ini real terasa. Ada kebijakan di luar proses biasa. Jadi kondisi darurat memungkinkan atau kemudian dilakukan oleh pemerintah sebagai pembentukan kebijakan yang sebenarnya dalam kondisi-kondisi biasa tidak perlu dilakukan. Saya ambil contoh misalkan Perpu kemarin dikeluarkan tanpa proses pembentukan undang-undang yang baik, itu dibenarkan secara proses begitu ya, tetapi kemudian di luar proses yang normal. Ada perubahan rencana dan anggaran. Sudah mulai terasa, mungkin Bapak Ibu di kementerian maupun di dinas sudah mulai ada pesan untuk memotong anggaran dan seterusnya. Oke, slide selanjutnya. Oke. Nah, kenapa di masa darurat ini penting untuk membahas tata kelola? Karena yang pertama, di masa darurat kekuasaan pemerintah itu bertambah, gitu. Sehingga penting untuk menjaganya tetap berada dalam jalur. Itu dibenarkan secara hukum bahwa memang di dalam keadaan darurat pemerintah punya kuasa yang jauh lebih besar. Lalu kondisinya sebegitu genting, jadi ketika pengambil kebijakannya perlu cepat dan tepat. Nah, tata kelola jadi penting di situ. Lalu potensi terjadi kekacauannya juga tinggi, sehingga perlu dipastikan transparansi kebijakan. Aspek transparansi menjadi kunci karena ini akan terkait dengan trust, akan terkait dengan bagaimana semua pihak bekerja sesuai dengan perannya. Lalu potensi menyimpangi regulasi itu tinggi, sehingga perlu jalur khusus agar apa yang dilakukan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Jadi jalur ini jadi penting, tata kelola jadi penting. Ketika misalkan jalur A digunakan dalam kondisi normal, dia harus pindah ke jalur B atau C ketika memang kondisinya darurat seperti saat ini. Dan itu adalah terkait aspek dari tata kelola. Berikutnya. Nah, lingkup keadaan darurat. Jadi ya secara teori yang kita kenal bahwa keadaan darurat itu ada dua. Ada state of war, ada state of emergency. Ini dua hal yang dipisahkan. Begitu. Jadi ketika kita membahas tentang darurat, itu banyak jenisnya sebenarnya. Dari mulai darurat perang sampai darurat dalam kondisi negara dalam keadaan perang dan kondisi negara dalam keadaan darurat. Nah, teorinya pun terus berkembang. Begitu. Jadi tidak dalam satu lingkup yang sama, tetapi hari ini kondisi darurat itu dipecah-pecah. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini kronologisnya lah, kira-kira seperti itu. Bagaimana sebuah teori tentang keadaan darurat itu berkembang di Indonesia. Terutama basisnya adalah peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 1959 kita kenal ada Undang-Undang 23 tahun 1959. Dan kita tahu sekali di tahun itu
banyak dinamika politik yang menjadikan kondisi itu sangat chaos begitu ya. Ada beberapa hal di mana pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan untuk memastikan keamanan negara. Nah, ini Undang-Undang 23 ini, nah ketika saya memisahkan antara negara dalam keadaan perang dan negara dalam keadaan darurat, di undang-undang ini dua-duanya masuk. Nah, kenapa di situ ada bencana, di situ juga ada darurat sipil, darurat militer, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian di tahun 2007 Indonesia mengeluarkan pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang 24 tentang penanggulangan bencana. Nah, ketika undang-undang ini berlaku, aspek darurat kebencanaan di Undang-Undang 23 yang sebelumnya tahun 1959 itu keluar. Jadi ketika alasan bencana di Undang-Undang 23 itu sebenarnya sudah tidak berlaku lagi hari ini. Kenapa? Karena dia sudah diatur lebih khusus hari ini di Undang-Undang 24 2007. Nah, dalam undang-undang ini keadaan darurat bencana yang diatur. Gitu. Jadi kondisi darurat terkait dengan alasan bencana, rujukannya kemana? Di Undang-Undang 24 2007. Di tahun 2012 pun ada Undang-Undang 7 2012 tentang penanganan konflik sosial. Ini keadaan darurat sosial. Lalu di tahun 2012 ada tentang pangan, di sini ada darurat pangan. Nah, ternyata pangan pun punya keadaan darurat. Nah, sampai di tahun 2018 ada darurat kesehatan di Undang-Undang 6 tahun 2018. Jadi keberlakuan undang-undang di tahun 2007, 2012 ada 2 undang-undang dan 2018 sebenarnya mengurangi konten yang ada di undang-undang di tahun 1959. Nah, jadi yang tahun 1999 sebenarnya yang masih berlaku adalah ketika kondisi daruratnya berkaitan dengan keamanan dalam kondisi perang. Nah, itu masih berlaku di Undang-Undang 1959. Nah, konteks ini saya harus jelaskan di awal karena ini frame-nya. Ini ruang lingkup tata kelola yang akan coba saya jelaskan lebih lanjut berikutnya. Di slide berikutnya. Nah, dalam kondisi COVID-19 ini ada 2 rezim undang-undang yang mungkin di media sudah banyak diperbincangkan, pemerintah sudah banyak memperbincangkan, unsur masyarakat pun sudah banyak memperbincangkan, yaitu dalam kondisi darurat bencana kah atau masuk dalam darurat kesehatan kah. Nah, ini pilihan-pilihan yang masing-masing punya konsekuensinya, masing-masing punya jalurnya, dan masing-masing punya tata kelolanya. Di Undang-Undang Darurat Bencana, itu basisnya Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana, begitu. Penetapan statusnya oleh Presiden sebagai bencana nasional, lembaga pelaksananya BNPB. Ada BNPB daerah juga tentunya. Nah, kenapa saya menekankan ada penetapan? Karena kondisi darurat itu, langkah pertama untuk kondisi darurat yang harus dilakukan oleh kepala negara adalah mendeklarnya atau menetapkannya. Harus ada penetapan yang tegas melalui produk hukum, bukan sebuah himbauan, bukan sebuah pernyataan media dan seterusnya. Harus ada dasar hukumnya. Nah, lalu kemudian ketika kita bicara darurat kesehatan basisnya Undang-Undang 6 2018, itu penetapannya itu tentang kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini pun harus ditegaskan melalui dasar hukum, yaitu melalui keputusan presiden. Nggak bisa melalui keputusan kepala daerah, nggak bisa melalui keputusan lembaga independen seperti BNPB. Lembaga pelaksana oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi ada 2 rezim yang berbeda antara darurat bencana dan darurat kesehatan. Jadi dari tadi daruratnya banyak, pangan, konflik sosial, perang, saya kerucutkan menjadi 2 pilihannya untuk COVID-19, yaitu darurat bencana dan darurat kesehatan. Slide berikutnya. Baik, nah kita masuk ke langkah yang pertama untuk memastikan bahwa kondisi darurat ini memang berlaku begitu ya. Saya ingat coba melihat kronologis, menggunakan pendekatan kronologis begitu, terkait penetapan status darurat. Saya catat di tanggal 28 Januari 2020, BNPB itu sudah mengajukan surat rekomendasi penetapan status darurat bencana kepada Presiden. Tetapi surat ini tidak dikabulkan sampai hari ini. Oleh karena itu, saya bisa menyatakan bahwa hari ini sebenarnya bukan dalam situasi darurat bencana ataupun dalam kondisi bencana nasional. Begitu. Itu satu. Lalu kedua, di tanggal 28 Januari itu di hari yang sama, Kepala BNPB itu mengeluarkan keputusan Kepala BNPB menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018. Kalau kita baca bersama-sama Perpres 17 2018, status darurat tertentu, status keadaan tertentu darurat itu bisa dikeluarkan dalam kondisi status bencana nasionalnya belum keluar atau setelah status bencana nasionalnya dihapuskan, di stop gitu. Nah, baru muncul keadaan tertentu darurat. Untuk apa? Untuk mengakses anggaran. Kalau kita baca nih ada linknya, saya bukan linknya tapi gambarnya begitu ya. Ada ramai surat penetapan status darurat itu
Di situ dijelaskan oleh BNPB bahwa mereka pada tanggal 28 Januari itu membutuhkan anggaran untuk melakukan evakuasi terhadap wilayah tertentu, terhadap kapal seingat saya, atau terhadap wilayah tertentu ya. Kita harus cek lagi. Tapi BNPB memerlukan sejumlah anggaran. Anggaran itu baru bisa diakses ketika status bencana itu sudah ditetapkan. Tapi 28 Januari belum ada status itu. Oleh karena itu BNPB perlu segera. Waktu itu koordinasi sama Kementerian Koordinator PMK. Nah, akhirnya keluarlah penetapan itu. Tapi itu bukanlah penetapan status bencana nasional maupun bencana daerah. Baru tanggal 4 Februari, Presiden menyatakan bahwa COVID-19 adalah bencana non-alam. Nah, ini sebenarnya menarik. Ada konteks bencana non-alam, ada satu hal. Tapi yang kedua, bahwa status itu harus ditetapkan. Bukan hanya sekedar pernyataan media, sekalipun oleh Presiden ya. Itu bukan sebuah penetapan yang sifatnya formal. Lalu kemudian baru tanggal 31 Maret Presiden menetapkan status kedaruratan kesehatan. Jadi ada range yang sangat jauh di saat 28 Januari BNPB sudah mulai gerak begitu, tapi penetapan kesehatannya baru tanggal 31 Maret. Nah, pasca penetapan 31 Maret, kita bisa sepakat bersama bahwa hari ini adalah darurat kesehatan masyarakat. Slide berikutnya. Nah, setelah penetapan, saya coba masuk ke kelembagaan. Melihat pada gugus tugas COVID-19, dia ini kelembagaan yang sebenarnya serupa tapi tak sama dengan BNPB. Tim yang dibentuk oleh Presiden menjalankan tanggung jawabnya, karena di kondisi kesehatan itu tanggung jawabnya ada di Presiden ya, ada di pemerintah. Tujuan fokus di bidang kesehatan khususnya penanganan COVID, lalu Pemda membentuk gugus tugas di daerah, dan ada arahan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengharuskan pimpinan COVID daerah ini adalah kepala daerah. Padahal di nasional itu bukan Presiden ya, pimpinannya ya, kepalanya ya, tapi di gugus tugas daerah harus pimpinan, harus kepala daerah. Nah, ini menarik melihat, slide berikutnya. Oke. Nah, Nah, sebelum ke sini saya ingin melihat bahwa ketika ada gugus tugas dan ada BNPB juga, sebenarnya ini dua hal yang membingungkan. Kenapa? Karena secara kelembagaan BNPB gugus tugas menggunakan kepala BNPB sebagai ketuanya, menggunakan sekretariatnya sebagai sekretariat gugus tugas juga. Nah, itu satu hal. Yang kedua, unsur organisasinya sama, ada unsur pengarah, ada unsur pelaksana gitu. Dan isinya pun adalah kementerian-kementerian, dan bahkan kalau di gugus tugas ada kepala daerah, gubernur terutama. Nah, ini sebenarnya dua kutub yang terlihat kebingungan nih pemerintah mau pakai rezimnya bencana atau mau pakai rezimnya kesehatan gitu di tanggal-tanggal pembentukan gugus tugas ya, dan ingin digabungkan gitu, seolah-olah ingin digabungkan. Nah, akhirnya menjadikan lembaga yang sebenarnya secara tata kelola ini mubazir kalau menurut saya. Harusnya tugasnya kalau memang pakai rezim bencana, kasih saja ke BNPB. Kalaupun memang yakin menggunakan rezim kesehatan, bentuk gugus tugas, tapi jangan pimpinannya jangan BNPB. Tapi misalkan Menteri Kesehatan misalkan, atau Presiden sendiri ketika memang ini dianggap urgent dan memang menjadi urusan nasional. Nah, ada kebingungan pelaksanaan tata kelola. Lalu Kepala BNPB menjalankan dua peran, tata kelola darurat bencana dan darurat kesehatan bercampur. Gitu. Belum ada ketetapan pada saat ini. Lalu terjadi pada saat gugus tugas itu dibentuk maksudnya. Terjadi inkonsistensi kebijakan terutama dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Tentu kita ingat ya bahwa ketika ada beberapa kebijakan pemerintah daerah yang melakukan penutupan terhadap wilayahnya, pemerintah pusat merespon dengan keras bahwa ini bukan kebijakan daerah, ini kebijakan pusat begitu. Tapi pemerintah daerah sangat yakin dengan kebijakannya karena dia ngelihat kondisi di situ, ngelihat kondisi di wilayahnya, begitu. Dan akhirnya ada kebutuhan untuk kemudian menutup wilayahnya. Slide berikutnya. Nah ini saya mengkronologiskan lagi terkait dengan status kedaruratan. Jadi dari tanggal 31 sampai kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan kekarantinaan kesehatan. Jadi tanggal 31 Maret itu mulai ditetapkan. Slide berikutnya. Nah, ini jalan panjang nih, ini sebenarnya peta aja, silakan dilihat dari mulai 13 Maret pembentukan gugus tugas, lalu 16 Maret pidato Presiden untuk kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan seterusnya, itu sebagai himbauan, belum sebagai penetapan, harus ditegaskan lagi. Nah, lalu kemudian baru tanggal pengesahan penentuan status itu di 31 Maret. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah antara 16 Maret sampai 31 Maret, kalau kita perhatikan, banyak hal yang
membingungkan. Satu hal yang perlu dicatat adalah ketika misalkan kepolisian menangkap sejumlah orang di Jakarta karena mereka tidak mengindahkan himbauan dan menjadikan mereka tersangka ada 18 orang. Nah, ini keliru dan ini akibat dari kebingungan tata kelola yang tidak tegas dari pemerintah pusat ini. Harusnya polisi nggak boleh menangkap itu karena status Jakarta itu belum PSBB sampai waktu itu. Bahkan baru beberapa hari lalu ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar. Gitu. Baru itu dasar hukumnya baru bisa kuat. Sebenarnya polisian belum bisa melakukan itu. Slide berikutnya. Waktunya tinggal 1 menit. Nggak kerasa. Nah, ini birokratisasi penetapan PSBB. Jadi, saya melihat peraturan Menteri Kesehatan itu sangat birokratis kalau saya melihat. Ada 2 titik. Pertama, di pengajuan permohonan, di kedua, fase pengambilan keputusan. Nah, di pengajuan permohonan, ini melihat istilah permohonan itu sebenarnya nggak ada di undang-undang. Ada di PP. Adanya, kalau di PP itu usul. Beda kan, permohonan dengan usul. Kalau permohonan dia memerlukan syarat, kalau usul dia bisa mengajukan itu dalam rapat saja. Gitu. Nah, seharusnya permohonan ini datangnya dari Kementerian Kesehatan aja. Dia kan punya data nih, wilayah mana aja yang sebenarnya perlu PSBB. Dia tunjuk saja wilayah itu dan tanya ke kepala daerah, perlu nggak, siap nggak melaksanakannya. Kalau nggak siap, pemerintah pusat punya kewajiban untuk menutupi ketidaksiapan itu, bukan sebaliknya. Gitu. Nah, lalu di pengambilan keputusan, saya melihat di sini apa yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan itu terlalu banyak pertimbangan. Yang pertama, dia mengkaji kembali kajian yang ada dilakukan oleh pemerintah daerah. Lalu kemudian dia melibatkan gugus tugas. Dia menunggu permohonan dari pemerintah daerah. Nah, padahal 3 pihak ini itu semua ada di gugus tugas. Gitu. Jadi ketika di gugus tugas itu jadi forum pengambilan keputusan, saya pikir itu udah efektif dan nggak perlu sampai hari ini sampai butuh 3 hari menilai, mengappraisal si permohonan dari pemerintah daerah. Saya khawatir pemerintah daerah lain itu malah ragu, malah tidak mengajukan permohonan akhirnya gitu ya, karena bebannya juga jadi berat, menghasilkan beban baru gitu. Slide berikutnya. Sorry, ini waktunya udah habis. Gimana? Saya masuk langsung ke rekomendasi kali ya, atau gimana? Saya tambahkan 5 menit lagi karena cukup terpanah. Oke, siap. Terima kasih. Nah, kalau gitu, kalau 5 menit lagi saya akan coba balik lagi ke slide sebelumnya. Boleh ya? Boleh saya ke slide sebelumnya? Dah. Ya, jadi di fase pengajuan permohonan, permohonan memuat sejumlah data, bukan, setelah ini, sorry. Oke. Nah, ini ya slide yang ini. Oke. Nah, ya, pemerintah daerah mengajukan permohonan berdasarkan data. Nah, sebenarnya data ini Kementerian Kesehatan seharusnya punya data itu. Dia tinggal lihat pemetaannya saja dan kemudian menunjuk wilayah mana saja yang ini harus PSBB nih. Bahkan kita bisa berdiskusi lah PSBB atau karantina wilayah gitu ya, tapi itu pembahasan yang lain. Lalu permohonan pemerintah daerah akan dikaji kembali. Jadi permohonan itu pasti kajian, nggak mungkin karena itu basisnya data-data. Lalu akan dikaji lagi oleh Kementerian Kesehatan. Saya pikir ini terlalu panjang birokrasinya. Lalu kemudian pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas yang sama, yang seharusnya hanya berperan dalam konfirmasi. Jadi dia seharusnya melihat daerahnya aja. Kalau pemerintah pusat menetapkan, nanti siap apa enggak. Kalau nggak siap pemerintah daerah, dia harus bilang ke pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat harus menyediakan dia nggak siapnya apa. Kira-kira gitu. Nah, di fase pengambilan keputusan tadi ya, bahwa ada aktor-aktor yang sebenarnya sudah dikumpulin nih gugus tugas. Tapi kenapa dipisah-pisah lagi untuk pengambilan keputusan? Nah, inilah yang cukup disayangkan. Ke slide berikutnya, langsung masuk rekomendasi. Kami dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mendorong memang adanya revisi terhadap peraturan Menteri Kesehatan agar birokratisasinya dipersingkat lah, birokrasinya dipersingkat begitu. Oke, saya masuk yang pertama dulu. Penegasan status kedaruratan kesehatan. Ini penting bahwa kita sedang darurat kesehatan. Ini harus dicermati oleh semua pejabat publik, oleh semua swasta dan oleh semua masyarakat. Sedang darurat kesehatan masyarakat hari ini. Apa maknanya? Maknanya pertama, kita konsisten melaksanakan Undang-Undang 6 2018. Jangan bicara lagi undang-undang yang lain. Gitu. Lalu yang kedua, DPR melakukan pengawasannya itu basisnya Undang-Undang 6 2018.
Nah, tidak lagi menyinggung atau menggunakan status darurat sipil. Ini bahaya. Saya dengar kata darurat sipil mau diberlakukan aja ngeri ya. Kenapa? Karena darurat sipil itu bermakna bahwa kita ini dalam keadaan perang, itu satu. Yang kedua, hak-hak masyarakat itu bisa dibatasi. Hak atas informasi, hak atas komunikasi, bahkan terus hak atas data pribadi itu juga bisa dibatasi. Kenapa? Karena negara sedang menghadapi musuh negara. Sekarang hari ini enggak. Yang kita hadapi ini virus. Gitu. Sedangkan hak asasi manusia harus tetap dijunjung dalam hal ini. Di Undang-Undang 2018 ini cukup tepat dan saya pikir tidak ada konteks lagi untuk membicarakan status darurat sipil. Yang kedua, hapus birokratisasi penetapan PSBB dengan revisi Permenkes 2020. Usul kami apa? Pertama, hapuskan fase permohonan oleh pemerintah daerah. Inisiatif penentu wilayah yang untuk diterapkan PSBB itu oleh pemerintah pusat berdasarkan pada data. Nah, baru tugas daerah itu mengkonfirmasi dia siap atau enggak. Nah, kalau nggak siap, harusnya pemerintah pusat yang menangani itu atau kemudian menambal hal itu, kira-kira seperti itu. Jangan sampai yang udah ditunjuk wilayah harus PSBB itu jadi mundur karena ketidaksiapan. Nah, saya pikir itu. Yang kedua, terakhir, kami mengusulkan restrukturisasi gugus tugas. Walaupun ini sebenarnya terdengar formalitas, tapi ini sangat menentukan pengambilan keputusan. Kami usul gugus tugas harus ditegaskan berada pada jalur darurat kesehatan, bukan lagi darurat bencana. Nah, ini kan rezimnya udah dipilih ya oleh Presiden per tanggal 31 Maret. Jadikan gugus tugas forum untuk pengambilan keputusan penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan tuh nggak perlu bikin jalur baru, dia tinggal memanfaatkan forum yang ada, yaitu gugus tugas. Jadikan Menteri Kesehatan sebagai ketua gugus tugas kalau menurut kami. Dengan status perwakilan dari Presiden sebagai penanggung jawab utama kondisi darurat kesehatan. Jadi bukan kepala BNPB yang berada di rezim darurat, berasal dari darurat bencana, tetapi gunakan pimpinan tertinggi di urusan pemerintahan bidang kesehatan. Karena ini darurat kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan. Saya terlepas tidak mengevaluasi personal ya dalam hal ini, maksudnya Pak Doni maupun Pak Terawan begitu, bukan hal itu yang ingin saya tekankan, tapi ini adalah tata kelola jabatan, tata kelola siapa yang kemudian berwenang, siapa yang kemudian pas untuk menempati sebuah jabatan dan seterusnya. Gitu. Jadi konteksnya hal itu. Baik, itu rekomendasi dari saya. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih.